Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Sabtu 25 April 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SPD. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan soal panggilan kita sebagai utusan Tuhan, Ambassador of the Lord. Kita dipanggil sebagai utusannya di mana dan kemana saja. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Dia adalah keponakan dari Barnabas. Dia ditobatkan dan dipermandikan oleh Santo Petrus. Markus ini diceritakan bahwa kemudian dia menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi mereka. Seperti perjalanan pertama Paulus dan Barnabas ke Antioquia yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Kemudian dia menemani Paulus dan Barnabas ke Siprus. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 4 sampai 5. Markus juga adalah rekan dekat dari Santo Petrus. Diceritakan bahwa Santo Markus adalah pembantu Petrus di Roma. Dia orang terdekat dari Santo Petrus. Dia bahkan juru bicara dari Santo Petrus. Santo Markus orangnya sangat teliti dan dia mencatat semua yang dikatakan oleh Santo Petrus atau yang diceritakan oleh Santo Petrus tentang Yesus. Sesudah Santo Petrus dibunuh oleh Kaisar Nero di Roma, Santo Markus kemudian berangkat ke Mesir dan dia hidup sebagai pertapa di Mesir. Santo Hieronymus menjuluki Santo Markus sebagai bapa pertama di gurun pasir Mesir. Santo Markus kemudian diangkat menjadi uskup Alexandria dan dia mati atau dibunuh tepatnya karena imannya akan Kristus itu. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang dibaptis, kita adalah utusan Tuhan. Panggilan kita adalah menjawab apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, dalam Injil Markus bab 16. Dikatakan Yesus memerintahkan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Satu pekerjaan yang tidak mudah, satu pekerjaan yang penuh tantangan. Tantangan atau kita bisa katakan salib adalah bagian dari kehidupan seorang utusan Tuhan. Rasul Petrus dalam bacaan pertama, saudara dan saudariku seiman, menjelaskan soal beberapa sikap yang cocok atau harus dimiliki oleh orang-orang yang dipanggil menjadi utusan Tuhan. Yang pertama, yang dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan haruslah mempunyai sikap mengasihi.
harus ada kasih dalam diri orang-orang yang dipanggil, dalam diri orang-orang yang dibaptis. Kedua, harus punya sikap kerendahan hati. Ketiga, tidak congkak, tidak sombong. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan haruslah orang-orang yang bisa merendahkan diri mereka di bawah bimbingan Tuhan sendiri. Atau segala apa yang dikerjakan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, 1 Petrus juga mengajak semua utusan Tuhan untuk mempunyai iman yang teguh, yang bisa menghalau godaan iblis. Dikatakan dalam bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus bahwa iblis terus berjalan berkeliling untuk menghasut terutama para utusan Tuhan untuk keluar dari jalan perutusan itu. Oleh karena itu, setiap utusan Tuhan, setiap ambassador of God, ambassador of the Lord, harus setia teguh dalam iman. Saudara dan saudariku, panggilan kita ini untuk menjadi utusan Tuhan adalah satu anugerah. Anugerah yang kita terima sendiri dari Allah lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur bahwa kita dipanggil untuk menjadi utusannya. Kita dipanggil untuk menampilkan wajah Kristus kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tanpa pandang siapa dia, kita harus bisa dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus. Nama kita harus ingat orang-orang Kristiani, nama yang diambil dari Kristus sendiri. Saudara dan saudariku, mari kita jadi murid-murid Kristus yang setia. Mari kita setia untuk menjadi utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan sendiri, pergi mewartakan Injil di mana saja dan kemana saja. Mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk tugas perutusan kita masing-masing. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.